Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan kelasnya. Pada Prabu, silakan disiapkan. Siap. Siap. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Prabu yang sudah memimpin doa. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bermakna untuk kita semuanya. Oke? Hari ini ada yang nggak masuk? Ada berapa orang? 3. Siapa aja? Bunga, Ruby, Sabila. Oke, Bunga kenapa? Sakit. Ruby? Izin. Kemudian Sabila? Sakit. Oke, kita doakan yang sakit semoga segera sembuh. Yang izin ada kendala semoga diperlancar urusannya. Oke. Dan khusus yang ada di sini, kita akan mengecek kesiapan kalian, perasaan kalian hari ini seperti apa sih ya. Nanti perwakilan, dan kebetulan hari ini sudah sesuai dengan kelompok yang dibagi kemarin kan? Sudah? Sudah ya? Nah, ini udah kelompok kan? Oke. Silakan nanti per kelompok maju ke depan, pilih salah satu gambar ya. Pilih salah satu gambar yang menunjukkan atau menggambarkan keadaan kalian ya. Bahagiakah? Sedihkah? Marahkah? Nanti kalian tulis aja ya. Tulis aja di sini dengan simbol 1 atau garis lurus saja. Nah, misalkan si Alpa lagi bahagia, tulis di bawahnya. Oke? Ya ya. Kita panggil dari kelompok yang ujung dulu. Nanti kita beri nama kelompok masing-masing ya, sesuai dengan materi yang ada pada hari ini ya. Kita hari ini belajar sesuatu yang nanti insya Allah akan bermanfaat di kehidupan kalian. Oke, silakan kelompok dari Alan dan teman-temannya maju ke depan satu persatu. Tuliskan mana yang mewakili daripada hatimu hari ini. Silakan Alan. Jangan yang pakai yang lancip, jangan. Pakai belakangnya. Nah, oke. Alan berbahagia hari ini. Selanjutnya ada Siti. Apakah Siti sekarang berbahagia atau sedih? Kita saksikan. Ya, yang ujung, yang tumpulnya, pakai karetnya. Oke, Siti juga sedang berbahagia. Kemudian Adam. Semoga Adam juga berbahagia. Oke, selanjutnya Febri. Kayaknya Febri selalu bahagia ya karena satu kelompok. Kemudian Fahri. Silakan Fahri. Bahagia. Sepertinya juga bahagia atau seperti apa? Oke, bahagia juga. Selanjutnya ada Sherlyn. Kemudian kelompok daripada kelompoknya Nopisa. Sebentar lagi kita panggil ke depan. Oke, kelompoknya Alan bahagia semua ya, alhamdulillah. Tidak ada kendala, bahagia semuanya. Selanjutnya kelompoknya siapa? Nopisa, silakan maju ke depan. Oke, bahagia juga. Jangan terlalu renggang biar nanti kebagian semuanya. Kemudian Nadine, silakan. Selanjutnya Putra. Boleh lewat belakang. Maju langsung, maju langsung. Selanjutnya Safa, siap-siap. Diikuti Samsul setelah Safa.
Pakai yang tumpul. Oke, bahagia semua. Selanjutnya terakhir. Setelah ini kelompok dari Prabu. Silakan Prabu. Disusul Nispu. Berdua silakan langsung. Kemudian di belakangnya Keisa dan Dinda. Pilih salah satu yang mewakili perasaan kalian hari ini, ya. Kemudian Nesha dan Amel. Selanjutnya dari kelompok Aku nggak dikasih. dikasih atuh. Dari kelompok Talita, ya. Talita disusul oleh Paki. Oke, semoga nggak ada yang sedih, nggak ada yang marah, ya. Dilanjut Olip dan Resti, silakan. Kalau nggak muat nanti di sampingnya, ya. Kemudian Fauzi, silakan. Oke, dan yang terakhir, silahkan. Selanjutnya kelompok daripada Salwa. Silakan Salwa. Disusul Sila. Kemudian Fatima. Oke, disusul yang terakhir. Lanjut di belakangnya. Oke, sampai saat ini, sampai detik ini semuanya masih berbahagia. Semoga tidak ada yang sedih dan apalagi yang marah. Selanjutnya dari kelompok terakhir, yaitu kelompok daripada Alpa. Silakan Alpa. Tunjukkan ekspresimu. Oke, selanjutnya Dega. Disusul belakangnya Liza dan Marwah. Disusul yang terakhir, silakan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya berbahagia, tidak ada yang sedih, tidak ada yang marah, ya. Semoga ini bertahan sampai kalian lulus, selalu bahagia ketika datang ke sekolah. Oke, silakan dipejamkan matanya. Bayangkan hal-hal yang baik yang menginspirasi kalian, ya. Tidak usah melirik temennya lagi ngapain, gak usah. Tapi bayangkan hal-hal positif yang ada di lingkungan kalian, sehingga bisa menyemangati kalian untuk hidup kalian lebih baik ke depannya, ya. Tenangkan pikiran kalian. Buang semua hambatan atau masalah yang ada pada diri kalian sehingga bisa menerima pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Silakan dibuka kembali, ya. Gimana? Lagunya enak ya? Lagunya enak ya? Apalagi kalau nanti siang bisa buat tidur. Ya. Oke, selanjutnya. Coba perhatikan baik-baik video yang ada di depan, ya.
Yang membelakangi layar silakan boleh berbalik badan dulu biar kepalanya tidak pegal ya. Perhatikan dengan seksama. Halo teman-teman, video berikut ini membahas mengenai penerapan konsep volume kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Avandi adalah seorang pengusaha yang sukses. Untuk melengkapi fasilitas di rumahnya, dia ingin membangun kolam renang. Dengan luas perkarangan yang tersedia, dia ingin membuat kolam renang yang berbentuk kubus dengan kedalaman 4 meter. Kolam renang tersebut akan diisi dengan air menggunakan tangki air yang berbentuk balok dengan panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 2 meter. Berapa kali tangki penuh yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang? Oke. Itu adalah ilustrasi suatu saat nanti kalian akan mempunyai rumah yang indah, yang megah, punya kolam renang. Contoh Lucky. Pengen punya rumah seperti itu Lucky? Rumah megah, punya kolam renang, punya garasi banyak, di dalamnya ada Ferrari, ya. Ya, semoga karena kesuksesan itu pasti ada. Oke. Selanjutnya, tadi di situ ada kolam renang, ya, ceritanya ingin diisi dengan air, di mana tangki airnya itu adalah lebih kecil daripada kolam renang. Berapa kali? Ya, berapa kali pengisian untuk supaya kolam renangnya menjadi penuh. Gimana caranya? Kita bahas di materi berikutnya. Oke? Nanti kita akan pahami bagaimana sih caranya supaya kolam renang itu full penuh dengan air, di mana tangkinya itu lebih kecil daripada kolam renangnya. Jadi, tujuan kali ini dalam pembelajaran pagi hari ini yaitu yang pertama adalah apa? Menghitung volume dan luas permukaan kubus dalam konteks masalah sehari-hari dengan dan tepat. Yang kedua, menganalisis dan menyelesaikan masalah konseptual terkait kubus secara kelompok dengan kolaborasi efektif, baik dan oke. Berarti nanti kita akan berkelompok. Kita udah berkelompok. Nanti saya akan beri nama satu-satu kelompoknya masing-masing. Ya, kelompoknya sesuai dengan materi. Materinya apa? Kubus. Kubus itu adalah bangun ruang. Berarti nanti ada yang kelompok kubus, ada kelompok balok, ada kelompok limas, dan seterusnya. Oke, silakan boleh disiapkan HP-nya. Oke. Satu kelompok minimal ada 2. Dua HP. Nanti mengerjakannya boleh bekerja sama. Ini kita akan mengetes pengetahuan kalian dulu, ya. Minimal 2 ya. Boleh lebih, ya. Nanti bisa bekerja sama. Oke, udah siap? Sudah terkonek dengan internet? Sudah? Oke, yang belum ada kuotanya silakan tethering sama temennya. Ya, atau tethering dengan wifi sekolah. Silakan. Nggak bisa? Udah? Oke, kita akan buka terlebih dahulu. Silakan kalian ketikkan Y-ground. Udah? Nah, silakan masukkan kodenya atau di barcode, scan barcode-nya. Silakan. Oke, kita bentuk kelompoknya dulu ya. Yang pertama, satu kelompok minimal 2 HP ya. Oke. Siapakah yang mau menerima nama kelompok kubus? Oke, sini. Kelompok balok. Oke, sana. Kelompok prisma. Oke. Kelompok limas. Kelompok tabung. Ada yang mau? Oke.
Yang terakhir kelompok kerucut. Caranya gimana? Kalian lipat jadi 2. Oke. Taruh di meja. Oke. Siap. Ini kan ada celah di meja. Silakan ditaruh di itu biar kelihatan. Oke. Yang terakhir kerucut kelompoknya Nadine. Oke, silakan namanya diganti dengan nama kelompoknya. Oke. Kelompoknya sesuai dengan nama yang ada di meja. Berarti kalau kelompok Prisma pakainya nama Prisma. Kalau kelompok Balok pakainya nama kelompok Balok. Kelompok Tabung berarti nama kelompok Tabung. Kalau ada 2 berarti tabung 1, tabung 2 ya. Kalau menggunakan 3 HP misalkan berarti tabung. Misalnya kerucut 1, 2 dan 3. Oke. Oke, sudah ada 5 yang sudah masuk. Handphonenya 1 berarti cukup kerucut aja. Satu, 2, 3, 4, 5. Ada Limas, Balok, kelompok K apa ini? Kerucut atau kubus. Kemudian kubus, kemudian yang terakhir Prisma. Yang belum ada tabung. Ada tabung 1. Balok belum ada. Oke, balok 2 sudah masuk. Baloknya ada 2. Balok 1 udah masuk. Yang mana kelompok K? Oh, balok C. Oke. Balok C. Yang belum itu kubus sudah. Limas, mana kelompok Limas? Sudah. Balok. Oke, udah. Kelompok K. Kelompok K ini kerucut ya? Kerucut. Oke. Kemudian Prisma. Boleh lebih dari 2 boleh. Berarti dinamakan kelompoknya dengan misalkan tabung 1, tabung 2 gitu, ya. Sudah masuk? Di sini berapa HP? 1. Di sini? 1. Oke. Oke, kita tunggu dari kelompok tabung. Masih ada yang mau masuk tabung 2? Silakan nanti boleh berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di kuis, ya. Soalnya nanti ada sekitar 5. Nanti didiskusikan, ya. Oke, tabung 2 sudah masuk. Kita mulai ya. Siap ya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Silakan dicermati soal yang sudah muncul. Silakan berdiskusi. Melek, berarti ditunggu dulu. Ya, enggak apa-apa, tungguin aja, kendala sinyal biasanya. Ayo diskusi bareng-bareng ber-6. Oh, berarti ada yang salah. Pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Masih nge-lag. Sinyalnya dicoba dicek. Ya. Yang nggak masuk ada 9H atau 9G. 9H, ada Ruby izin.
Siapa? Ruby. Ruby. Kemudian Ruby Sabila. pakai I apa aja? Iya aja nggak apa-apa. Ruby sakit. Izin. Izin. Sabila sakit. Sabila biasa. Tulisan Ya, Sabila. biasa. Sabila sakit. Kemudian ada Bunga sakit. Bunga sakit. 3 orang. Ya, Jumlah semuanya 37. 3 yang hadir. Enggak, ya totalnya. Total 3. Oh sedikit. Berarti yang hadir 34. Oke Pak. Oke, Bu. Nggak apa-apa. Udah? Masih 89%. Ayo. Oke, 90%. Stop. Tapi yang satu lagi? Udah. Nggak apa-apa. Ada beberapa yang emang terkendala dengan sinyal ya, nggak apa-apa. Yang penting HP yang satu sudah masuk ya. Oke, kelompok 5 sudah? Sudah. Oke, kita cek ya peringkat pertamanya nanti siapa ya. Kubus sudah? Kelompok kerucut sudah? Oke. Kelompok tabung sudah belum? Kelompok tabung udah? Belum. Oke, kita tunggu ya. Kelompok tabung masih mengerjakan. Kelompok Prisma juga masih. Oke, heboh ya. Oke, udah semuanya kecuali yang terkendala tadi. Udah ya. Oke, kalau sudah kita akhiri biar kita tahu siapa peringkat pertama yang menduduki klasmen ya. Oke. Kelompok Limas. Kelompok Limas peringkat pertama, kelompok kerucut ketiga, kelompok tabung 2 kedua. Oke. Oke, gimana perasaannya setelah mengikuti kuis tadi? Enggak, Cor, deg-degan. Ada yang terkendala, tapi nggak usah panik. Yang penting ada perwakilannya, oke? Kita lanjutkan yang selanjutnya. Ya. Perhatikan video berikut ini. Ya. Ini tentang luas permukaan kubus. Ya, nanti diperhatikan. Olivia, kamu kenapa? Ada Olip? Ada. Kok bingung gitu sih? Terima kasih karena engkau untuk menolong anakku ini. Aku masih belum dibungkus hari ini. Oh, ya sudah, kan tinggal dibungkus aja. Gitu aja kok bingung sih. Gimana dulu bang? Begitu kalau alas kalian yang sentimeter bang. Berapa ya luas kertas tadi dibutuhkan? Ya tahu aku dengan kertas tadi bang. Aduh, abang juga bingung. Ya ampun, terus ngapain nanya kalau nggak dikasih solusi juga? Selamat pagi siswa-siswi sekalian Ibu. Nah, tadi kalian sudah melihat dan mendengar percakapan Johan dan Olivia. Dari percakapan mereka, Olivia sedang kebingungan nih membeli kertas kado untuk membungkus kotak kadonya. Nah, ketika kita membicarakan tentang hal itu, maka kita akan berbicara mengenai luas permukaan kubus. Berbicara mengenai kubus, apakah kalian pernah melihat bentuk kubus di sekitar kalian? Ya, ada rubrik. Selanjutnya, dadu. Dan selanjutnya, kotak T. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh yang lainnya? Sebelum kita masuk ke materi ini, silakan lihat LKPD dan kerjakan kegiatan awal ya. Yuk kita ingat kembali lihat LKPD kegiatan awal. Oke, nanti LKPD-nya kita bagikan setelah selesai menonton video ya.
Oke, kita bahas tentang luas permukaan kubus. Gambar ini. Nah, ketika gambar ini kita buka, bagaimana bentuknya? Coba lihat gambarnya. Nanti materi yang penting silakan boleh dicatat ya. Ini tentang luas permukaan kubus. Ini namanya apa? Jaring. Jaring. Di salah satu sisi kubusnya, bentuk apakah bangunan datar tersebut? Kemudian, apakah rumus luas sisi bangun datar tersebut? Ada berapa banyak bangun datar yang terbentuk? Nah, untuk lebih memahaminya, silakan lihat LKPD. Oke, bentar. Saya ingin menanyakan, kubus itu terdiri dari sisi-sisi yang sama persis atau sebangun, betul? Bangun yang merah ini, bentuknya menurut kalian bentuk apa? Yang kalian ketahui, bangun datar apa? Kan bangun datar macam-macam, ada segitiga, persegi panjang. Ini namanya apa? Segi empat banyak, ada jajar genjang, ada persegi panjang, ada layang-layang. Ya, ini namanya apa? Namanya persegi. Ya, tepuk tangan dong untuk Nadine yang sudah benar jawab ya. Oke, ini namanya persegi. Persegi itu adalah semua sisinya adalah sama panjang. Ya, oke. Nah, dalam kubus itu sisi-sisinya terbentuk dari persegi yang sama persis ya. Kalau kita buka sebuah kubus maka akan menjadi seperti ini ya. Bisa nanti kalian mengeksplor lagi jaring-jaring kubus yang lainnya. Ada yang misalkan duanya geser ke atas 5 bisa ya, atau 4-nya geser ke 1 bisa ya. Banyak jaring-jaring dari kubus itu sendiri bisa mencapai puluhan ya. Nanti kalian bisa explore sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Berarti intinya adalah kubus itu sisinya berbentuk apa? Persegi. Oke. Kita lanjutkan. Ada berapa banyak bangun datar? Ada berapa banyak bangun datarnya? Ada 6. Untuk lebih memahaminya, silakan lihat LKPD dan kerjakan Oke. dengan intinya. Dengan menyelesaikan B dan inti tadi, kamu sudah menemukan rumus luas permukaan. Oke. Bapak mau nanya. Persegi yang tadi kotak ya, kotak sama persis, sisinya sama semua. Itu kalau luasnya rumusnya apa? Kotaknya aja yang satu biji aja. Sisi kali sisi. Kemudian karena kubus itu ada 6 sisi, maka luas kubus tinggal dikalikan 6. Paham ya? Berarti luas permukaan kubus berarti rumusnya apa? 6 dikali S kuadrat atau sisi kuadrat. Oke ya, berarti udah paham semua. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini tentang apa? Volumenya. Kalau tadi luasnya, sekarang volumenya. Silakan perhatikan. Hai Bapak, Nah itu Bapak no, gimana kamu kita? lumayan banyak laku deh ini Bang. Ada stok juga nih yang sudah habis. Apa tuh yang udah habis? Teh cap bendera Bang, udah habis. Kalau begitu, biar teman-teman dulu bos kita yang di pasar itu ya, kan murah-murah harganya. Iya Bang, teleponkan lah Bang, biar langsung datang besok. Tapi abang bingung lah, Bingung kenapa Bang? kotak teh itu kan ukuran sisinya 10 cm. Kira-kira kalau dimasukkan ke dalam kardus ukuran sisinya 40 cm, berapa kotak teh yang dibutuhkan untuk mengisi satu kardus hingga penuh ya? Waduh, bingung juga aku Bang. Ya. Oke, coba kalian bayangkan. Teh kotak
ya, atau kotak teh yang kecil, ukurannya berapa? 10 cm. Sedangkan ada kardus yang ukurannya 40 cm. Kira-kira kalau kotak teh ini mau dimasukin ke kardus yang besar, muat berapa kotak teh? Lebih. Bisa lebih. Gini, nih misalkan kotak ini saya taruh di sini. Di barisan bawah ada berapa kotak? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Kesananya juga berapa? Ke atasnya? Berapa kira-kira? Ada berapa kotak? Ayo berapa? Berapa kotak teh? Bukan. Berapa? 32, bukan. Ayo. Berapa? Ada yang bisa jawab? Ayo, pikirkan secara logika. Ayo. Kan di barisan bawah ada 4. Ya, ke atasnya juga ada 4. Ke sampingnya 4. Ada berapa totalnya? Bukan. Berapa? 64. Nah? Kebanyakan? Enggak. Contoh gini, ini saya taruh di sini kan. 1, 2, 3, 4. Kesananya juga 1, 2, 3, 4. Di barisan paling bawah itu ada berapa? Totalnya dari ke sini, sini, sini semuanya. Ada berapa? Ada 16 kotak teh barisan paling bawah. Ya. Kemudian atasnya, kan ke atas ada 4 tumpuk juga kan? Atasnya juga ada 16 lagi. Atasnya ada 16 lagi. Paling atas juga ada 16. Berarti totalnya adalah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16. Totalnya berapa? 64. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan videonya. Waduh, bingung juga lah aku bang. Berapa ya? Gimana kalau kita tanya sama yang lagi nonton kita ini bang? Boleh juga tuh. Untuk aku ya, aku beli berapa kotak teh nih. Selamat pagi siswa-siswi sekalian Ibu. Nah, tadi kalian sudah melihat dan mendengar percakapan Rafa dan Vano kan? Nah, dari percakapan mereka tadi, Rafa bingung nih kira-kira kalau pecah benderanya dimasukkan ke dalam kardus, ada berapa kotak teh yang dapat masuk ke dalam satu kardus hingga penuh? Nah, ketika kita membicarakan tentang hal itu, maka kita akan bicara mengenai volume kubus. Pertama-tama, untuk memahami konsep dari volume kubus, Oke, silakan boleh ditulis tentang konsepnya, ya. Apakah kalian tahu apa itu volume? Ada yang tahu volume itu apa? Volume adalah isi, ya. Sesuatu yang ada di dalam benda tersebut merupakan volume. Isi dari bangun ruang disebut dengan volume. Sebelum kita masuk ke materi inti, maka untuk mengingat kembali, silakan lihat LKPD dan kerjakan kegiatan awal ya. Gambar berikut ini adalah sebuah kubus. Kita akan isi kotak-kotak di dalamnya dengan kubus satuan. Kita akan hitung berapa kubus satuan yang dapat diisi ke dalam tempat tersebut untuk menentukan volumenya. Kita akan menghitung bersama ya, berapa kubus satuan yang bisa kita masukkan ke dalam bangun ruang tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kubus ini bisa diisi dengan 82 kubus satuan. Nah, itu artinya volumenya sebesar 8 kubus satuan. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan lihat LKPD.
Nah, setelah kalian selesai mengerjakannya, tahukah kamu dengan menyelesaikan kegiatan inti tadi, kamu sudah menemukan rumus volume kubus? Oke. Yang sudah kalian ketahui, rumus volume kubus apa? S kali S kali S, atau sering disebut S pangkat 3 atau S kubik. Oke, itu adalah volume kubus, ya, volume kubus. Kita lanjutkan. Oke, kelompok sudah terbentuk, ya. Nanti saya akan bagikan. Setiap kelompok ternyata soalnya beda, ya. Nanti silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan bekerja sama dengan baik. Oke? Yang pertama, kelompok daripada kubus. Dengan kelompok lain beda ya. Nanti kita presentasikan sehingga kelompok lain juga ikut serta menyaksikan atau melihat hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh kelompok lain, ya. Ini kelompok Alan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah berapa? 5. Oke, silakan dibagikan. Ini 4 orang. 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan boleh langsung dilihat pertanyaannya dan permasalahan yang ada di LKPD. Ini kelompok Prisma. Ada 5 orang. Oke, selanjutnya kelompok Balok. Digeser aja. Satu lagi. Oke. Selanjutnya kelompok Kerucut. Geser ke sana. Sudah semua? Oke. Sudah nerima semuanya ya? Silakan diisikan namanya, tanggalnya sekarang. Kemudian isikan di lembar atau di kotak yang sudah tersedia. Kemudian jika tidak muat, silakan boleh dilanjutkan di belakangnya, ya. Silakan Bapak beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Coba yang mana? Nomor? Yang dipertanyakan adalah volume air dan luas permukaan tangki. Luas permukaan, oke. Volumenya oke. Tinggal lanjut yang nomor soal 1. Kelompok Balok ada pertanyaan? Belum? Belum mau nanya. Oke. Ada kesulitan? Silakan didiskusikan. Kalau ini semuanya untuk soal nomor 2 itu semua kelompok punya, ya. Untuk soal nomor 2 itu semua kelompok sama. Tapi untuk persoalan yang pertama semua kelompok berbeda, ya. Silakan didiskusikan. Waktunya tadi 20 menit, ya. Dipikirkan secara logika.
Boleh dibuka catatannya untuk melihat rumusnya, kemudian cara penyelesaiannya. Nanti dipresentasikan dan kita acak ya. Ada kesulitan untuk menyelesaikannya? Kenapa? Coba lihat. Yang kedua kenapa? Hasilnya koma-komaan. Terus 93 koma. Enggak, kan nanti ada ribuannya ini. Kan ada ribuannya. Kan ribuannya jangan dihilangin. 125.000 nanti dibagi 4 dulu, baru dikali 3 gitu. Karena itu 125.000 ada nolnya. Udah lanjut aja. Masih suci saya mah Pak. Masih suci. Lihatlah. Berarti cara siswa Udah dilanjutin diskusi. Udah? Persoalannya tentang apa? Coba boleh dibacakan? Nomor satunya? Itu disusun menjadi menara dengan tinggi 5 feet di atas berapa volume total seluruh susunan objek tersebut. Berarti caranya harus gimana? Kalian pertama, langkah pertamanya apa? Cari apanya dulu? Kan ada rubik 1. Ditumbuk jadi 3. 1, 2, 3. Yang harus dicari pertama kali apa? Sisi rubiknya udah ada kan? Udah. Nah, kemudian dari sisi rubik itu dicari apanya?
Yang ditanya apa yang kedua tuh? Volume Rubik. Berarti yang pertama kali dicarinya adalah volume Rubik. Yang kedua, volume Rubik 1 kan udah ketemu. Ditumbuk 3. Berapa total volumenya? Iya. Iya. Gak kelihatan. Masih lama. Oke? Tapi kok ada Mana? Ini bahasa volume ya, Pak. Bentar dulu, coba. Enggak kok, enggak ada kok. Kan ada 1.125.000 dibagi 4 gitu. Nanti enggak ada komanya, kan belakangnya 0 semua. Ribuan. Oh iya betul. Lanjutin. Satu, dua, tiga. Oke, yang bawah benar. Bukan yang 900. Bukan 900 tapi yang 27.000. 27.000 yang bawah. Oh itu dikali, kirain salah. Lanjut. Bentar. ini tuh gimana? Nomor 3. Kan tadi ngelihat video yang tadi, yang ilustrasinya. Kan kalau yang gede, berarti kalian ngitungnya harusnya nih 4 meter. Ini apa gudangnya? Ya kan? Gudangnya. Volumenya berapa gudangnya? 64 meter. Oke, terus kotak kecilnya? 8.000 cm. 8.000 cm. Apa harus diubah dulu ke meter? Diubah dulu ke meter, baru nanti volume yang gede dibagi sama volume yang kecil. Oke? Coba lihat. Yang mana? Dikali berapa? Kan kata Bapak cari dulu kan. Volume satunya. Volume Rubik itu dapat 125. Nanti dikalikan Berapa? 125. 125. 6 kali 6 kali 6 hasilnya? Oh, iya apa? Nah, ini udah benar. Iya, ikan ini Ini ditumbuk berapa? 3 ya Pak? Ditumbuk berapa? 5 rubik, berarti rubiknya ada berapa? Ada 5, berarti tinggal dikalikan. Oke? Udah. Terus? Nomor 2-nya belum Pak? Nomor 2-nya. Nomor 1. Iya, ini kan nomor 1-nya, ini nomor 2-nya. Apa nomor 2-nya? Persoalannya apa? Coba baca. Coba baca. Yang ini apa ini? Iya, nomor yang 2. Jika 1 meter kubik pasir dijual dengan harga 150.000, berapa harga pasir yang ada dalam kotak tersebut? Berapa harganya? Ini dalam kotak ini berapa meter kubik? Ini berapa meter kubik? Tadi kan udah dicari nih volumenya. Enggak, ini kan udah ada nih atasnya. Ini volumenya kotak ini berapa udah tadi diisi pasir? Volumenya berapa? 6 itu kan rusuknya. Volumenya berapa? 216. Berapa? 216 apa? Meter kubik. Kalau 1 meter kubiknya dijual 150.000, berarti kalau 216 kubik berapa? Jadi 216 kali 150. Betul. Gitu.
Diturunkan. Diturunkan. Berarti dibagi, dikurangin. Enggak, dari sentimeter ke meter, bukan dari meter ke Oh, dari sentimeter ke meter, dari senti ke atas berarti dibagi. Ini contohnya apa? Kubik kan? Kubik benar. Ini kan volume itunya. Coba diubah jadi meter, berarti naik berapa tingkat? 2. Oke, terus? Terus apa? Terus? Dibagi hasilnya jadi 80. Terus 80 meter. Bukan 80 meter. Kalau naik, coba lihat. Kan naik kan? Ini senti misalkan, ini meter di sini, ini desi. Ini apa persatuannya? Pangkat 3 kan? Kalau naik 1 dibagi 1000. Oh, 1000. Kalau naik 2 dibagi bukan 2000, 1 juta. Udah? Oke, siap-siap nanti kita nambah. Nomor 2 ini. Pak, sekarang latihan libur kan Pak. Mantap libur Pak, mantap. Udah latihan libur Pak. 5 kali 8. Lupa caranya sekian depan Pak. Bentar dulu nih. Coba dilihat nomor 2. Desain kemasan kotak makanan berbentuk kubus untuk 8 buah apel. Apel butuh ruang 5 cm kubik. Berapa sisi kubus minimal agar muat? Hitung volume dan luas permukaannya. 5 kali 8 40. 40 itu volumenya yang ngepres ya. Kemudian minimal volume yang memuat ini berapa? Berarti 4. Oke. Berarti sisinya berapa? Sisinya 4. Berarti tinggal dikalikan. Oke. Lanjut. Baca Senin banyak lagi nanti. Besok tetap UPK. Tetap. Ini 4 kali 5. Mana? Berapa naik ke atas? Berapa rubik dibanding? Berarti langsung aja kali 5. Iya kan, tinggal ditumpuk. 5 rubik kan? 1 rubik? Iya, betul. Oke, sudah semua? Sudah? Kita fokus ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1 kita akan acak. Kita akan lihat siapa yang akan keluar namanya, kelompok mana. Oke, kelompok tabung. Mana tabung? Oke, silakan boleh ke depan. Cukup nomor 1 dulu. Presentasikan nomor 1. Karena nomor 1 itu adalah semua kelompok berbeda. Oke, lanjut. Pakai rumus yang ini, sisi. Iya, rumus volumenya yang kecil, ya. Rumus volume yang kecil, kan udah ketemu volume kue yang kecil, ya kan? Nanti volume kue yang besar dibagi volume kue yang kecil. Iya, langsung hasil. Itu nanti berapa total potongan kecilnya kan? Gitu. Oke, setelah kelompok tabung,
Kita pilih bebek yang mana? Yang mana? Ini? Kelompok kerucut. Silakan, udah selesai kan? Kelompok kerucut, silakan maju ke depan. Nomor 1. Boleh pakai bolpen ini, nanti dijelaskan. Oke, yang lain tolong dilihat kelompok kerucut, silakan maju semuanya. Nanti salah satu tolong bacakan soalnya ya, biar semua kelompok tahu. Yang lain silakan diperhatikan. Nanti kelompok tabung mengomentari hasil daripada kelompok kerucut. Ya. Kalau nggak muat boleh di sampingnya. Sudah? Silakan berbaris menghadap ke teman-temannya. Cukup nomor 1 aja dulu. Silakan perhatikan temannya dari kelompok kerucut akan mempresentasikan. Perkenalkan dari nama, kemudian bacakan soalnya, terus penyelesaiannya seperti apa. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Yang lain tolong perhatikan. Perkenalkan, nama saya Nadine. Perkenalkan, nama saya Safa. Perkenalkan, nama saya Putra. Perkenalkan, nama saya Isma. Kami dari kelompok kerucut akan membahas soal nomor 1. Soalnya adalah sebuah tangki air berbentuk kubus dengan sisi 2 meter digunakan untuk menyimpan air hujan di rumah. Hitunglah volume air yang dapat ditampung dan luas permukaan tangki tersebut. Penyelesaiannya ada di sini. Coba boleh dibacakan. Untuk menghitung volume kubus, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi 2. Ya, sisinya adalah 2. 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 8 meter kubik. Kemudian luas permukaannya. Kemudian luas permukaannya, rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Sisinya 2, jadinya 6 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 24 meter kuadrat. Oke. Gimana kelompok tabung? Setuju? Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok kerucut. Silakan, boleh kembali lagi. Kelompok tabung udah? Volume yang besar udah ketahuan? Kelompok volume yang kecil udah? Volume kecil ukurannya berapa? 5 cm. Cari volumenya. Volumenya tahu? Iya, volumenya berapa? Yang kecil yang sekarang. Kan ada 2. Volume kue yang besar kan 27.000 cm kubik. Kamu cari volume kue kecilnya yang ukurannya 5 cm ya. Oke.
Kelompok belok udah? Oke, kita cek kembali. Selanjutnya yang maju ke depan. Pilih bebek yang mana? Ya? Ujung. Oke. Kubus memilih dirinya sendiri. Oke, silakan boleh ke depan. Silakan maju ke depan. Nomor 1. Ya. Nomor 1 silakan ke depan. Untuk kelompok kubus. Ya. Diperkenalkan dirinya, kemudian dibacakan soalnya, dituliskan penyelesaiannya. Oke, silakan. Salam dulu, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kubus akan mempresentasikan hasil sesi dari kata pedik yang kami kerjakan secara proses. Di sebelahnya aja, sebelahnya. Ya. Yang lain bisa perhatikan dulu ya, untuk kelompok kubus yang sedang presentasi. Nomor 2 sekalian. Oke, setelah ini ada satu kelompok yang akan menanggapi daripada kelompoknya kubus. Ya, siap-siap. Dicek juga apakah benar jawabannya, caranya. Oke, sebentar. Oke, yang akan
Yang akan menanggapi yaitu dari kelompok, kita ambil bebek yang mana? Ini. Itu Pak, Ini. Itu Pak, itu. Ini. Ya. Oke. Udah itu aja Pak. Oke, kelompok Limas nanti menanggapi hasil daripada kelompok Kubus. Oke, silakan diperkenalkan, kemudian dibacakan soalnya. Nanti ditanggapi sama kelompok Limas. Kenalin dulu nama-namanya, kan tadi belum? Yang kecil dibagi sama yang gede. Yang gede bagi kecil. Ini volumenya dulu, volumenya kan rusuknya 5, ya kan? Volume yang rusuknya 5 berapa? Bukan ini. Berarti 5 kali 5 kali 5 hasilnya berapa? Hasilnya ini 5 kali 5 kali 5 ya. Ini nanti dibagi sama hasil dari yang 5 kali 5 kali 5. Itu nanti namanya jumlah dari potongan kuehnya. Kayak yang lain perhatikan juga. Disusun menjadi menara dengan tinggi 5 rubik. Disusun ke atas, berapa volume total seluruh susunan rubik tersebut? Oke, silakan dijelaskan. Untuk soal nomor 1, kita disuruh menghitung volume rubik tersebut ya. Nah, kita udah tahu rusuknya itu 6 cm. Karena rusuknya 6 cm dan soalnya Oke, yang lain didengarkan. dari volume itu S3 ya. S3 ada S kubik. Berarti sisa rusuk sih. Sama aja. Ini S kali S kali S. Nah, S itu kita udah ketemu 6 cm. Nah, berarti 6 kali 6 kali 6. Cukup belakang, cukup. Perhatikan, Putra. Masalahnya, kita rubik itu disusun menjadi menara dengan tinggi 5 rubik, disusun ke atas berapa volume total seluruh susunan rubik tersebut. Volumenya kayak tadi ya, karena di sini sudah dicari juga volume. Habis itu apa sih susah siapa jelasin ini? Apa? Rubiknya dari unsurnya dari 5 ke atas 5 ke samping. 5 ke atas aja. Kalau ke sampingnya berapa? Enggak ada. Enggak ada di soal. Ke atas aja. Nah, jangan dia disusun ke atas. Disusun ke atas ke samping. Nah, karena satunya itu udah ketemu. Satu itu udah ketemu. Udah kayak ini ya. Karena soalnya sama. Dan di sini soalnya kan sama sentimeter. Nanti kita tinggal dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena kita apa sih, karena ini disusun menjadi menara dengan tinggi 5 rubik. Diperhatikan dulu. Jadi 1080 cm kubik. Oke, gimana tanggapan dari kelompok Limas? Ada yang ditanyakan? Tadi Fatimah? Enggak nanya. Oke, udah cukup. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok Kubus. Nah, silakan boleh kembali ke tempat. Oke, untuk selanjutnya, untuk kelompok-kelompok yang belum, kita akan lanjutkan presentasikan di pertemuan berikutnya ya. Setelah ini kita akan cek pemahaman kalian setelah belajar tentang volume kubus dan luas permukaan ya. Silakan dimasukkan kodenya. Sudah? Menggunakan Wayground atau Quizzes? Kodenya adalah 914105. Ya.
Minimal satu kelompok satu HP. Minimal, ya. Satu HP aja ya. Dua boleh. Satu kelompok satu HP maksimal 2. Sudah? Oke, sudah ada kerucut. Kelompok yang lain silakan menyusul. Kelompok tabung sudah? Tabung 1 sudah? Kemudian Prisma, Limas, tabung 2. Kemudian Habibika, Kubus ya, Habibie Kubus ya. Udah semua berarti ya? Udah semua? Balok udah masuk. Sudah siap dimulai? Udah siap? Udah siap? Oke, hitungan ketiga sudah ya. 1, 2, 3. Sudah ada 7 yang masuk. Kita mulai dari sekarang. Belum? Oke, kita tunggu dari kelompok tabung. Udah masuk belum tabung? Di sini sudah ada tabung 1 dan 2. Oh, keluar. Login lagi bisa? Udah? Sudah ya? Nggak apa-apa, nggak bisa masuk, nanti pakai yang satu lagi ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Silakan didiskusikan. Masih loading. Yang belum keluar soalnya masih loading ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan karena soalnya cuma sedikit. Tungguin aja, tungguin. Sudah? Oke, kelompok balok blar masih memimpin. Ngeblar. Tabung gimana tabung? Oke, balok blar masih memimpin.
Ada berapa soal? Ada berapa? Tiga. Hitungan kelima kita akhiri ya. 1, 2, 3, nggak apa-apa. 4, 5, kita akhiri ya. Oke, tepuk tangan buat balok blar. Yang kedua ada limas dan yang ketiga ada tabung 1. Oke. Lagi? Besok lagi. Kita akan melakukan refleksi ya, karena bentar lagi masih ada pembelajaran kan? Kita akan refleksi apa sih kegiatannya tadi yang sudah berjalan, kemudian apa sih yang menarik ataupun apa. Nanti kita buka kotaknya dan kita akan spin lagi menggunakan bebek. Kita lengkapi terlebih dahulu nama-nama yang sudah. Tadi ada kelompok kubus. Kemudian ada balok. Kemudian ada kelompok limas. Ada kelompok prisma. Ada tabung. Kemudian kerucut. Sudah ya? Ada 6 kelompok. Kita akan ambil salah satu, pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 ya. Oke, kita ambil. Oke, kerucut silakan maju ke depan. Boleh pilih salah satu, buka ya. Coba perwakilan salah satu nanti didiskusikan. Sepertinya bisa. Coba. Terserah mau pilih 1, 2, 3, 4. Nggak bisa. Nggak bisa, berarti di sini. Oke. Apakah bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Kenapa? Silakan kembali. Saya kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Ya. Apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya. Silakan, saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. 1. Pakai mic. 2, 3, 4. Boleh perwakilan, boleh semuanya ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan disampaikan apa hal yang menarik dari pembelajaran hari ini. Hal Boleh yang sambil berdiri, silakan. Sebutkan namanya, dari kelompok apa? Nama saya Novisa dari kelompok kerucut. Hal yang paling menarik hari ini adalah pada bagian kuis karena melatih ketelitian dan kekompakan. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok kerucut. Kemudian selanjutnya kita akan pilih salah satu dari kelompok untuk membuka kotak selanjutnya. Nomor? Oke, nomor 2. Oke, kelompok limas memilih dirinya sendiri. Oke.
kasih ke Pak Halil. Silakan pilih salah satu dari ketiga kotak yang belum terbuka. Klik aja, klik. Oke, apakah penting mempelajari materi ini? Sebutin alasannya, ya. Saya kasih waktu 10 detik, nanti silahkan disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan berdiri, perkenalkan namanya, kemudian sebutkan kelompoknya dan jawab pertanyaannya. Silakan. Oke, perkenalkan namanya, dari kelompok apa? Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Oke, sebentar. Biar terdengar suaranya. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari kelompok Limas. Apakah penting mempelajari materi ini? Penting karena bisa menambah wawasan dan berguna untuk kedepannya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok Limas. Selanjutnya kita akan pilih dari kelompok mana yang akan membuka 2 kotak yang tersisa, ya. Pilih nomor 1 sampai 8. Yang mana? Berapa? 7 ya. Kelompok balok. Silakan maju ke depan. Pilih salah satu dari sebelah sini. Oke. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Oke. Hitungan ke-10 silakan disampaikan. Boleh perwakilan, boleh semuanya, ya. 1. Kesimpulan ya, boleh kesimpulan materinya, pelaksanaan pembelajarannya atau yang lainnya, ya. 2, 3, 4, sudah? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan berdiri dulu karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tasnya mana? Alpino. Alpino tasnya. Tas Alpino. Ini. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya. Mana ya? Satunya. Oh, nggak paham.
Oke, sudah? Bebas, siapa aja yang mewakili boleh. Masa saya sih? Aku beneran. Kalau enggak. Oke, dari kelompok balok blar. Simpulan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Silakan sebutkan nama dari kelompok apa. Ayo, berdua boleh, sendiri boleh. Iya, udah. Ayo. Perkenalkan, nama saya Ismela dari kelompok Jangan didengarkan. Blar. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini menyenangkan karena bisa Ayo. Lanjutin. karena bisa berbagi pendapat dengan orang lain. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok balok. Mau ditambahin apa nih, Bu? Enggak. Tambahin? Enggak. Oke. Selanjutnya. Satu kelompok lagi untuk membuka kotak nomor 3. Ya. Kita pilih nomor 8. Kubus. Silakan Kubus maju ke depan. Berarti nomor 3 ya. Silakan dibuka sendiri. Ke bawah. Klik. Oke. Berdasarkan yang dipelajari, bagaimana cara menyelesaikan masalah konstektual volume dan luas permukaan kubus? Silakan, saya kasih waktu 10 menit, 10 detik ya. Kalau 10 menit kelamaan. 1. Yang lain tolong tenang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan. Tuh si Pakina. Ayo silakan. Salah satu. Boleh Resti, boleh. Silakan Resti. Atau Bunga. Sebutkan namanya dari kelompok apa? Yang lain tolong didengarkan. Ayo. Aku lu bantuin, Bu. Ayo. Ngomong biasa aja Talita. Kan bisa apa orang belum ketemu? Lalu ketahuilah. Ya silakan Talita. Begitupun dengan volume. Perkenalkan nama kelompoknya. Ya bisa, iya. Sini lah, Bro. Begitupun dengan volume. Nanti boleh ditambahkan sama Resti, boleh. Tambahin ya nanti. Ayo. Perkenalkan, nama saya Talita dari yang lain kelompok dengarkan. kubus. Ketahuilah rumusnya dan pahami soalnya, lalu carilah
Lalu ketahuilah rumusnya, pahami soalnya, begitupun dengan volume dan luas permukaan kubus. Oke, boleh tepuk tangan kepada kelompok kubus ya. Oke, terima kasih kepada yang sudah menyampaikan pendapatnya untuk hari ini ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang balok, kemudian prisma ya. Siap untuk belajar ya. Karena berhubung waktunya sudah berganti, nanti persiapkan lagi untuk materi berikutnya, mapel berikutnya ya. Silakan ketuanya dipimpin untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, berdoa. Berdoa untuk dan teman-temannya sendiri. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh beristirahat. Ya.